Depresi merupakan masalah yang cukup besar bagi kelompok usia anak dan remaja. Jika kita lihat dari riset kesehatan dasar yang dilakukan di Indonesia, maka di sana dinyatakan bahwa 6 dari 100 anak diderita problem mental emosional. Dan kita pikirkan bahwa depresi itu tercakup di dalam masalah mental emosional tersebut. Dampak dari gangguan depresi pada anak dan remaja itu sangat besar pula, terutama dalam kaitan dengan kemampuan mereka untuk menjalani pendidikannya. Anak-anak dengan problem seperti ini akan mengalami kesulitan untuk mengikuti pembelajaran di sekolah oleh karena beberapa gejala depresi yang mereka alami. Di samping itu, dampak yang lebih serius adalah terjadinya beberapa perlukaan terhadap diri sendiri yang seringkali ditemukan pada anak dan remaja, terutama remaja dengan depresi. Misalnya melukai diri sendiri, tindakan bunuh diri, atau adanya pikiran-pikiran yang terus-menerus yang menyatakan diri mereka bersalah, sehingga akhirnya mereka terisolasi dari lingkungan di sekitarnya. Kalau kita lihat dalam satu penelitian yang dilakukan di Divisi Psikiatri Anak dan Remaja pada tahun 2016, kita menemukan beberapa angka yang cukup mengkhawatirkan. Dalam penelitian atau survei yang dilakukan, sekitar 6-7 orang anak remaja pernah berpikir untuk melakukan bunuh diri. Bahkan ada sebagian kecil yang menyatakan pernah melakukan pencobaan bunuh diri. Walaupun ini tidak berkaitan langsung dengan depresi yang diteliti, namun kita bisa berpikir bahwa kejadian-kejadian itu mungkin ada kaitannya dengan depresi. Anak dan remaja dengan gangguan depresi menunjukkan beberapa gejala yang khas jika dibandingkan dengan individu dewasa. Mereka tampak lebih cenderung melawan, menentang, atau bertindak kasar baik terhadap orang tua maupun lingkungan yang ada di sekitarnya. Bahkan tidak jarang juga bisa bertindak kasar terhadap gurunya. Sehingga mereka seringkali dianggap sebagai anak nakal saja dan depresi ini dilupakan. Dengan demikian, orang tua seringkali tidak menyadari bahwa anak atau remaja mereka mengalami gangguan depresi. Jikalau orang tua menemukan anaknya atau remajanya mengalami perubahan perilaku yang mendadak atau suasana perasaannya menurun secara drastis jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, atau terjadi penurunan minat dan hobi mereka, maka harus segera dibawa untuk berkonsultasi. Dalam konsultasi tersebut, tentunya para ahli akan membantu orang tua untuk mencari latar belakang perubahan-perubahan tersebut. Anak dan remaja dengan kondisi depresi ini seringkali memerlukan tata laksana yang bersifat komprehensif, dalam arti bersifat eklektik holistik, yang mencakup aspek biologi, psikologik, dan juga sosial. Dalam aspek biologi, umumnya kita memberikan obat-obat golongan antidepresan. Sedangkan dalam aspek psikologi, kita memberikan pendekatan psikoterapi, baik yang bersifat suportif maupun bersifat kognitif perilaku. Dan kadang-kadang mungkin juga perlu pendekatan psikoanalitik tergantung kasus yang diperlukan. Dalam aspek sosial, tentunya kita juga berbicara dengan orang tua terkait dengan pola asuh mereka di dalam rumah, cara berkomunikasi yang efektif dengan remaja mereka. Yang paling penting adalah bisa memahami remaja mereka, apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan, sehingga relasi di dalam rumah dapat terjaga dalam kondisi yang lebih kondusif, terutama buat perkembangan remaja dalam rangka pencarian identitas mereka. Jika orang tua melihat adanya perubahan perilaku pada anaknya atau remajanya dan diduga mengalami gangguan depresi, maka jangan segan-segan membawa mereka ke Pusat Layanan Terpadu Psikiatri Anak dan Remaja Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Di sini kami akan melakukan deteksi dini sampai dengan penegakan diagnosanya, dan tentu akan membantu orang tua dalam tata laksana agar anak dan remaja mereka segera kembali pulih dan dapat beraktivitas, dan yang terpenting dapat melanjutkan pendidikannya dan menjadi individu yang sehat jiwa di